Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Grace Meilani Syahaan. Saya merupakan mahasiswa Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2024 Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih perubahan iklim dan biodiversitas itu seperti apa? Jadi, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, angin, dan kondisi atmosfer lainnya di bumi. Biodiversitas laut itu merujuk pada keanekaragaman kehidupan di lingkungan laut, termasuk berbagai spesies ikan, mamalia, terumbu karang, plankton, dan mikroorganisme, dan lain sebagainya. Di antara sumber daya laut itu yang paling bernilai adalah ikan, karena itu merupakan sumber protein utama yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia. Selain sebagai bahan pangan bergizi, ikan juga menopang ekonomi masyarakat pesisir, menyediakan lapangan kerja, dan memiliki nilai budaya serta sosial yang tinggi. Nah, oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan melindungi biodiversitas laut dari dampak perubahan iklim itu juga menjadi tanggung jawab bersama demi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tren penaikan suhu laut di mana semakin dia coklat, maka semakin memanas suhunya. Kita bisa lihat ya rata-rata itu udah mulai memanas baik di Samudra Atlantik, Hindia, apalagi Pasifik yang sampai ada daerah yang hampir coklat begitu. Ini merupakan eh, suhu permukaan laut dari Mei 2023 hingga April 2024. Oke, langsung saja nih. Kira-kira apa sih dampaknya gitu ya? Nah, dampak langsung terhadap ekosistem laut itu, yang pertama ada pemanasan air laut, di mana pemanasan air laut itu akan mengakibatkan suhu laut meningkat, yang menggeser distribusi ikan ke perairan yang lebih sejuk. Spesies tropis meluas ke arah subtropis, sedangkan spesies air dingin itu terdesak ke wilayah yang terbatas. Tuh, karena air laut semakin tinggi, jadi ya spesies-spesies yang air dingin ini kan bakalan berkurang tuh habitatnya. Hal ini bakalan mengubah rantai makanan laut dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan tentunya. Yang kedua ada asidifikasi laut, di mana peningkatan CO2 itu menyebabkan pH laut menurun, yang artinya laut akan semakin asam. Organisme berkualitas kerang seperti eh, kerang, tiram, dan yang berkarang seperti karang-karang karang laut, gitu, terumbu karang, itu bakalan sulit membentuk kalsium karbonat, di mana kita tahu bahwa itu kalsium karbonat merupakan komponen penting bagi terumbu karang. Nah, dampaknya apa? Ya, tentu saja degradasi terumbu karang, di mana itu juga akan mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak ikan. Kemudian selain itu juga menyebabkan perubahan arus laut. Pemanasan global itu bakalan mengaruhi sirkulasi arus laut. Pola migrasi ikan juga bakalan terganggu karena perubahan jalur transportasi nutrien dan suhu. Contohnya, ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang itu akan mengalami pergeseran daerah pemijahan. Kemudian ada deoxygenation, di mana suhu yang lebih tinggi itu akan mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam laut. Nah, zona laut dengan kadar oksigen rendah atau dead zones itu bakal semakin luas yang mengakibatkan ikan dan organisme lain kesulitan bertahan hidup. Dan akhirnya terjadilah penurunan populasi lokal. Gitu. Nah, dampak lain terhadap biodiversitas laut itu ada kepunahan spesies endemik dan spesies langka. Spesies dengan sebaran terbatas itu bakalan sulit beradaptasi terhadap perubahan suhu, pH, dan oksigen. Contohnya ikan endemik perairan tertentu bisa punah jika habitatnya hilang, tentu saja. Kehilangan ini bakalan mengurangi keanekaragaman hayati laut secara permanen. Bisa jadi dia juga bakalan punah begitu. Nah, selanjutnya ada dampak lain, dampak berikutnya.
Itu invasi spesies asing, di mana perubahan iklim itu bakalan menciptakan kondisi baru yang mendukung masuknya spesies asing. Spesies invasif sering lebih kompetitif dan dapat menggeser spesies lokal. Dampaknya apa? Maka terjadilah homogenisasi ekosistem laut dan berkurangnya keanekaragaman asli. Kemudian, kerusakan habitat kritis, terumbu karang, mangrove, dan lain sebagainya. Pemutihan karang atau coral bleaching akibat pemanasan laut dan acidifikasi mengurangi habitat ikan di karang. Hilangnya mangrove mengurangi area asuhan bagi ikan-ikan muda. Kerusakan ini akan menyebabkan penurunan stok ikan dan kerentanan ekosistem. Nah, yang selanjutnya ada perubahan rantai makanan. Perubahan kondisi lingkungan bakal mempengaruhi produktivitas plankton sebagai dasar rantai makanan. Nah, hilangnya spesies kunci itu dapat mengguncang stabilitas ekosistem. Akibatnya apa? Keberlanjutan perikanan dan jasa ekosistem itu akan terganggu. Selanjutnya, dampak terhadap populasi ikan itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada pergeseran geografis. Kenaikan suhu perairan itu mendorong ikan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin. Misalnya, ke wilayah yang lebih dalam atau ke lintang yang lebih tinggi. Misal ikan pelagis di perairan tropis itu cenderung bergeser ke arah subtropis. Hal ini dapat mengubah distribusi stok ikan dan mempengaruhi nelayan lokal yang bergantung pada lokasi tangkapan tertentu. Dampak yang kedua itu ada perubahan siklus reproduksi. Suhu air yang lebih tinggi itu dapat mempercepat atau menggeser waktu pemijahan, di mana rekrutmen atau penambahan individu muda ke populasi itu bisa terganggu karena tidak sinkron dengan ketersediaan pakan alami, seperti plankton dan mikroorganisme lainnya. Dampaknya apa? Nah, produktivitas populasi pasti saja akan menurun. Nah, dampak terhadap populasi ikan lain adalah penurunan populasi tentu saja. Spesies yang sensitif terhadap suhu, misal ikan air dingin seperti salmonid, akan mengalami tekanan fisiologis hingga kematian massal. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi kadar oksigen terlalu sehingga survival rate ikan turun. Populasi bisa menurun drastis terutama untuk spesies endemik yang sulit bermigrasi. Dampak lainnya itu ada perubahan ukuran dan struktur umur populasi, di mana stres lingkungan itu dapat membuat ikan tumbuh lebih lambat atau bahkan lebih cepat tergantung spesies dan kondisi. Mortalitas tinggi pada juvenil mengakibatkan struktur populasi didominasi oleh ikan-ikan dewasa. Dalam jangka panjang, ukurannya itu bisa lebih kecil dan berkelanjutan stok terganggu. Nah, kira-kira dari dampak tersebut, strategi apa sih yang bisa kita miliki? Di sini kita ada strategi mitigasi dan adaptasi, di mana mitigasi itu fokusnya pada pengurangan emisi karbon global untuk menekan pemanasan laut. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi itu kita bisa bikin aquaculture atau budidaya perikanan sebagai alternatif penyedia protein. Selanjutnya ada pembentukan Marine Protected Areas atau MPA, menetapkan kawasan konservasi laut untuk melindungi habitat penting. Nah, teknologi monitoring dan early warning system juga sangat penting karena dia bisa memberikan peringatan dini bagi nelayan dan pengelola perikanan untuk mengantisipasi perubahan mendadak. Nah, ini merupakan rekomendasi seperti saran-saran begitu untuk pemerintah itu bisa melakukan kebijakan pengurangan emisi dan integrasi adaptasi iklim dalam pengelolaan perikanan. Perluas dan danaukan MPA, dukung pembiayaan transaksi berkelanjutan. Untuk industri perikanan itu dapat menerapkan praktik sustainable fishing dan rantai pasok yang transparan. Untuk masyarakat nih, seperti nelayan dan komunitas pesisir itu bisa diversifikasi mata pencaharian dan terapkan praktik penangkapan ramah lingkungan. Ikuti program konservasi lokal dan sistem peringatan dini. Nah, untuk peneliti dan akademisi seperti kita, itu boleh fokus penelitian pada dampak lokal, adaptasi spesifik wilayah, dan transfer teknologi. Bisa kita coba kembangkan data monitoring jangka panjang dan kolaborasi transdisipliner.
Oke, jadi perubahan iklim itu telah membawa dampak nyata terhadap ekosistem laut, biodiversitas, dan keberlanjutan populasi ikan. Jika tidak ditangani, ancaman ini bukan hanya merugikan lingkungan, tapi juga ketahanan pangan, ekonomi perikanan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan strategi mitigasi, adaptasi, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan ilmu pengetahuan, kita masih memiliki peluang untuk menjaga kesehatan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Oke, sekian pembahasan mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Jika ada salah kata maupun eh, mimik wajah yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.